Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Fadila Rahmaniati, 19650 dari kelas metode numerik E. Jadi di sini saya akan menjelaskan final term saya untuk mata kuliah metode numerik. Untuk soal yang pertama, yakni jelaskan tentang metode numerik. Nah, apa itu metode numerik? Jadi metode numerik ini menggunakan operasi dasar untuk menyelesaikan masalah seperti perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, penyelesaiannya itu dia menggunakan approximate solution atau solusi taksiran, jadi dia hanya berupa perkiraan ya. Jadi bisa dikatakan metode numerik itu merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, serta menghasilkan solusi taksiran. Nah, ini untuk perbedaan dari metode numerik dan juga metode analitik. Untuk metode numerik itu dia berupa approximate solution, sehingga dia ada errornya ya, karena hanya perkiraan saja, dan hanya beberapa problem yang dapat diselesaikan, kemudian dia didesain agar dapat dilakukan di komputer, lebih mudah dipahami dan berdasarkan hard work karena dia melakukan banyak perhitungan. Sedangkan metode analitik, dia ini menghasilkan exact solution atau solusi sebenarnya, sehingga dia tidak ada error, kemudian suatu waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan problem, dan lebih mudah dilakukan oleh para ahli, tapi dia sulit dipahami dan berdasarkan manipulasi matematis. Kemudian, kenapa kita menggunakan metode numerik? Jadi, metode numerik ini merupakan suatu tools untuk menyelesaikan suatu problem matematis ya. Dan dia ini lebih mudah diimplementasikan di komputer, dan terkadang banyak permasalahan matematis itu tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik, sehingga kita menggunakan metode numerik. Nah, kapan kita menggunakan metode numerik? Jadi metode numerik ini biasanya digunakan saat menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya itu sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, atau bisa kita sebut sebagai numerical problem. Nah, ini untuk syarat-syaratnya yaitu berdasarkan model matematis, tidak ada nilai random, jadi nilainya itu harus eksak, kemudian dia berupa prosedur matematis. Nah, di mana kita menggunakan metode numerik? Ini kita dapat menggunakannya di komputer ya, di program komputer seperti Excel, MATLAB, Maple, dan sebagainya. Jadi kita tinggal menyesuaikan metode numerik dengan program yang digunakan. Nah, siapa saja yang menggunakan metode numerik? Jadi metode numerik ini digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menggunakan metode analitik, seperti itu. Nah, bagaimana untuk step by step-nya? Jadi yang pertama itu ada pemodelan dari deskripsi soal, kemudian penyederhanaan model yang telah dibuat tadi, kemudian formulasi numerik. Nah, formulasi numerik ini kita menentukan metode numerik yang digunakan dan sebagainya, kemudian pemrograman di komputer. Setelah itu operasional, jadi ini mengetes ya dengan data-data yang ada, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini jika terjadi kesalahan di tahap operasional, seperti itu. Nah, soal yang kedua, yakni pilihlah dua metode contoh atau tugas yang telah diberikan pada materi setelah UTS. Jelaskan metode dan hasil yang didapatkan. Jadi saya menggunakan interpolasi. Nah, apa itu interpolasi? Dia merupakan sebuah jalan untuk mengetahui sebuah data tanpa tahu fungsinya. Jadi dia ini memperkirakan sebuah nilai dalam rentang data dan memiliki error karena dia hanya memperkirakan ya. Dan kenapa kita menggunakan interpolasi? Ya, kita menggunakan interpolasi ketika hanya mendapat data mentah, sehingga fungsinya itu nanti akan sulit untuk dikonstruksi. Dan karena dia berupa perkiraan, sehingga bisa didapatkan lebih cepat. Nah, untuk jenisnya di sini ada linear, kuadratik, kubik, dan polinomial. Kemudian untuk metodenya, di sini saya menggunakan metode Newton dan metode Lagrange. Nah, yang pertama yaitu metode Lagrange. Jadi, apa itu metode Lagrange? Jadi, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik stasioner dari masalah optimasi dengan kendala persamaan. Dan dia berbentuk polinomial yang tidak langsung. Nah, kenapa kita menggunakan metode Lagrange? Jadi, untuk menemukan solusi titik data baru dalam kisaran kumpulan titik data yang diketahui. Jadi, dalam rentang data gitu ya. Nah, kapan menggunakan metode Lagrange? Yang pertama itu ketika hanya mendapatkan data mentah, dan yang kedua ketika perbedaan interval itu tidak sama untuk semua urutan nilai. Nah, itu dapat menggunakan metode Lagrange. Nah, untuk penemunya yakni Joseph Louis Lagrange ya, seorang ilmuwan dari Prancis. Nah, ini untuk persamaannya, bagaimana persamaannya? Itu yakni fnx sama dengan sigma ni sama dengan 0 lix fxi, di mana n ini merupakan order polinomial ke n. Nah, untuk lix-nya itu sama dengan ini pi besar, nj sama dengan 0, dan j ini tidak boleh sama dengan i, x min xj dibagi xi min xj. Nah, seperti ini.
Kemudian ini untuk linear interpolation-nya, jadi dia sampai X1, Y1 ya, ini ada 2 titik. Nah, ini untuk persamaannya seperti ini ordernya 1, berarti nah, sama dengan L0T, VT sama dengan, ditambah L1T, VT1. Seperti itu, L0T-nya dia sama dengan T min T1 dibagi T0 min T1, dan untuk L1T-nya T min T0 dibagi T1 min T0. Dan untuk kuadratiknya hingga X2Y2 ya, untuk persamaannya sama hingga hanya menambahkan L2TVT2, kemudian untuk LIT-nya, di sini untuk L0-nya seperti ini, untuk L1T-nya seperti ini, dan L2T-nya seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya menggunakan tugas interpolasi, yaitu diberikan data-data berikut dalam bentuk pasangan XFX, yaitu 1,3, 2,5, 3,8, dan 5,12. Nah, di sini kita mencari nilai F4-nya, seperti ini untuk tabelnya. Nah, ini yang pertama kita menggunakan derajat 2 ya, atau kuadratik. Di sini menggunakan order 2. Nah, ini untuk persamaannya, dan ini untuk tabelnya, di mana L0X itu seperti ini, kemudian ini untuk L1X-nya, dan ini untuk L2X-nya. Kemudian kita masukkan saja nilainya, dan kita dapatkan untuk persamaannya seperti ini, untuk interval 2 hingga 5. Dan ini kita tinggal masukkan saja untuk F4-nya, seperti ini, dan kita dapatkan hasilnya berupa 10,33, seperti itu. Nah, untuk yang berderajat 3, kita ganti saja ordernya menjadi 3, dan ini kita tinggal menambahkan L3X, FX3 ya. Sini untuk tabelnya, sini untuk X dan FX-nya, dan ini untuk LIX-nya, di sini ada L0X, L1X, L2X, dan juga L3X di sini. Di sini, nah, di sini untuk persamaannya, kemudian di sini untuk persamaannya kita dapatkan seperti ini ya, untuk interval 1 hingga 5. Nah, kemudian ini untuk F4-nya bisa kita hitung. Nah, kita dapatkan untuk hasilnya yaitu sebanyak 10,75. Nah, ini untuk perhitungan errornya, di sini kita bisa dapatkan yaitu 10,75 dikurangi 10,33 dibagi 10,75 dikali 100, kita dapatkan nilai errornya ini 3,9%. Nah, selanjutnya yaitu metode Newton. Nah, apa ya metode Newton? Metode ini disebut juga sebagai metode Newton's divided difference ya. Dan dia menggunakan polinomial sebagai basis perhitungan, dan untuk metode ini dia membutuhkan data n plus 1 seperti itu. Jadi ordernya ditambahkan 1 seperti itu. Kenapa menggunakan metode Newton? Jadi karena metode ini tuh memang sulit pada awalnya, tapi mudah ketika kita menggunakan tabel. Dan kecenderungan orang-orang yang sulit melakukan komputasi berulang kali. Karena pada metode Lagrange sebelumnya itu kita melakukan komputasi berulang kali sehingga lebih susah seperti itu. Dan kapan menggunakan metode Newton? Sama seperti metode Lagrange, yaitu ketika hanya mendapat data mentah dan ketika perbedaan interval tidak sama untuk semua urutan nilai. Nah, untuk persamaannya itu seperti ini, fx jadi fx0 hingga untuk yang xn-nya seperti itu. Nah, ini untuk yang linear interpolation-nya, mana F1X-nya sama dengan B0 ditambah B1 X min X0 seperti ini. Kemudian untuk kuadratiknya sama seperti yang linear, hanya saja ditambahkan ini ya, untuk yang ini B2 X min X0 X min X1, dan untuk P2-nya seperti ini cara menghitungnya. Nah, untuk ini untuk contoh soalnya, nah ini cara perhitungannya yaitu yang derajat 2, jadi bisa kita lihat dari 8 kurangi 5 dibagi 3 kurangi 2, kemudian yang ini dari 12 kurangi 8 dan dibagi 5 dikurangi 3. Dan selanjutnya di sini 2 dikurangi 3 dibagi 5 dikurangi 2. Di sini merupakan B0 dan ini adalah B1 dan ini adalah B2. Kita masukkan ke persamaannya. Kita dapatkan untuk persamaannya seperti ini untuk interval 2 sampai 5. Kemudian ini untuk perhitungan F4-nya bisa kita lihat kita dapatkan nilainya sama ya seperti sebelumnya, yaitu 10,33. Nah, ini untuk yang berderajat 3, sama seperti sebelumnya juga caranya, seperti ini. Kita cari hingga dia habis ya, seperti ini. Nah, ini merupakan B0, kemudian ini adalah B1, ini adalah B2, dan ini adalah B3. Kemudian untuk persamaannya kita dapatkan seperti ini untuk interval 1 sampai 5. Kemudian ini untuk F4-nya, seperti ini, kita dapatkan untuk hasilnya yaitu 10,75. Nah, untuk perhitungan errornya sama seperti sebelumnya, kita juga dapatkan 3,9%. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.